Oke, kita mulai ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan yang ketiga, atau untuk materinya yang kedua ya, karena yang pertama itu hanya kontrak saja isinya. Kita masih membahas tentang konsepnya dari OOP, belum ngodingnya ya. Ngodingnya kita mulai besok. Besok sudah mulai ngoding untuk dasar-dasar dari OOP-nya di PHP ya. Nanti sambil kita bahas juga kira-kira project-nya apa yang dibuat. Yang kita bahas hari ini adalah tentang ilustrasinya OOP itu seperti apa ya. Ada bicara tentang kelas, property, method, kemudian instance dan object, lalu ada access modifier atau visibility member ya. Kemudian inheritance, ada encapsulation. Nah, kemudian ada saya masukkan untuk bagaimana caranya membuat kelas diagram di WML. Karena nanti akan ada itu digunakan pada saat kita menyusun TA. Kalau membuat aplikasi nanti ada diagram-diagram. Salah satunya adalah kelas diagram. Ada lagi yang lainnya use case, ada lagi activity dan seterusnya ya. Nah, kesalahannya kadang-kadang ketika saya menguji itu menggunakan kelas diagram, tapi pada kenyataannya di codingnya nggak ada kelas-kelasnya. Nah, itu salah ya. Jadi nanti disesuaikan. Jadi kalau ada kelas diagram, berarti codingnya itu pasti OOP harusnya. Harus object oriented. Kenapa? Karena di situ yang ada kelas. Kalau dia native nggak ada kelas-kelasnya, maka harusnya desainnya juga nggak pakai kelas diagram. Harusnya ya. Nah, kalau kita lihat seperti itu, kita sudah tahu sebetulnya ini apa gitu ya. Tapi belum jelas detailnya. Misalnya rumahnya, kemudian ada mobil, itu belum jelas. Mobil tahu kita mobil, tapi belum tahu apa. Seperti apa mobil itu dan sebagainya ya. Ada orang di situ, ada apa saja di orang itu masih belum jelas. Ya, ada binatang di situ, kucing, ada motor dan seterusnya, yang lain-lain ya. Dan kita itu bisa tahu sesuatu. Ya, misal nih, saya lagi duduk di kursi. Kita nih tahu bahwa ini kursi itu dari mana? Nanti lihat lagi yang bentuknya lain-lain. Ya, di rumah ada sofa. Tapi kita tahu, nggak usah dikasih tahu itu kursi. Cuman bentuknya ada yang sofa, ada yang tanpa senderan kursinya. Kalau di motor jok, di mobil ya jok juga. Ya, kita tahu itu dari mana. Nah, itu nanti sedikit masuk gambaran ke sini ya. Jadi kita melihat sesuatu yang sudah tahu kita tapi belum jelas nih seperti apa. Nah, kemudian misalnya mobil tadi ya. Mobil tadi dia punya sesuatu di mobil itu yang menerangkan semakin detail mobil itu. Ya, di mobil itu ada jenisnya. Jenis mobil itu apa saja? Energi yang digunakan atau power yang digunakan apa? Ya, terus dia punya roda ada berapa? Mobil paling sedikit rodanya berapa? 4. Kalau 3? Kalau 3 namanya Bajaj, Tosa, apalagi Tosa tuh merek ya. Ya. Kemudian punya warna ya. Terus kemudian lagi dia juga bisa apa gitu. Nah, bisa maju, bisa mundur, bisa belok, bisa ngelakson, bisa apa lagi? Bisa nabrak juga ya. Iya. Bisa ditabrak juga. Terjun ke jurang bisa juga. Nggak bisa kalau mobilnya mah. Itu tuh di luar fungsi. Ya, fungsinya bisa maju, bisa mundur, bisa belok, bisa klakson. Ya, bisa nambah transmisi, pindah gigi, persneling susah ya. Nah, dari mobil itu bisa jadi banyak lagi yang kita kenali gitu.
Yang pertama ada yang sedan, ada yang truk dan seterusnya dengan identitas yang macam-macam isinya, ciri-ciri yang macam-macam. Terus lagi ada orang, misalnya namanya, ya, kemudian gendernya, jenis kelaminnya apa, tingginya, beratnya, dan seterusnya. Orang ini bisa apa? Bisa bicara, bisa makan, bisa minum, tertawa, sedih, dan seterusnya. Bisa merajuk, bisa apa lagi? Bekerja bisa, dan sebagainya, ya. Nah, kita bicara hal-hal yang sifatnya umum. Ini umum. Ada yang nggak bisa bicara, Pak? Ada. Yang nggak bisa dengar juga ada, gitu ya. Tapi secara umum, bisa, gitu ya. Nah, orang-orangnya nanti ada identitas masing-masing. Ya. Sampai situ dulu, paham ya? Kita bicara tentang komputer. Komputer itu kita paham. Tapi kalau kita disuruh ngasih tahu bentuknya komputer gimana? Masih belum bisa. Kenapa? Karena macam-macam. Komputer ada bentuknya PC, ada bentuknya laptop, sekarang ada bentuknya, ya kan macam-macam ya kan. Ketika dikasih tunjuk, nggak tahu kita, susah ya. Dan kalau di komputer harus jelas. Yang namanya dunia IT, jelas. Jelasnya apa? Kalau nggak 0 ya 1. Nah, seperti itu ya. Ini gambarannya, dari sesuatu yang sifatnya abstrak tadi, itu bisa melahirkan sesuatu yang jelas gitu. Yang namanya Udin, yang kemarin viral, ya kan? Ya, dan seterusnya begitu. Dia punya ciri-ciri, akhirnya kita bisa mempersonifikasikan, mewujudkan ya sesuatu yang tadi masih abstrak. Nah, yang abstrak tadi itu disebut dengan kelas namanya. Kalau di dalam dunia per-OOP-an. Nah, per-OOP-an. Dalam dunia Object Oriented Programming namanya kelas. Kelas itu apa? Bisa kita katakan sebagai cetakan, template, kerangka, blueprint, atau abstrak, ya, sesuatu yang kalau wujudnya nggak kelihatan, tapi dia ada. Ya, setelah dia kita wujudkan, ada. Ya. Jadi cetakan ini digunakan buat apa? Untuk membuat objek. Nah, kalau sudah berupa objek bisa dilihat. Bisa tahu kita ciri-cirinya seperti apa gitu ya. Dan setiap objek itu memiliki setidaknya 2 ini, yaitu karakteristik dan perilaku. Karakter itu bahasa lainnya adalah properti atau atribut yang ada pada objek. Dan yang kedua ada perilaku. Behavior atau metode. Di manusia tadi ya, karakteristiknya misalnya nama, gender, tinggi, berat, dan seterusnya, itu namanya karakteristik, atribut, properti ya. Kemudian kalau bicara makan, menu, tertawa, itu bagian dari fungsionalitas manusia. Nah, itu disebut dengan behavior, perilaku. Bisa apa dia? Nah, gitu ya. Mobil bisa apa? Itu tadi. Orang bisa apa? Kucing bisa apa? Tadi ya. Motor bisa apa? Jadi nanti dibedakan antara orang yang pihak lain yang bisa apakan dengan dia sendiri yang bisa. Seperti tadi. Mobil bisa nabrak. Mobil nggak bisa nabrak. Bisanya maju, mundur, belok tadi. Ya, terus nabraknya itu ada orang yang nabrakin. Ya, berarti ada sebab yang lain. Gitu ya. Saya lanjutkan. Nah, ini antara kelas, properti, dan metode ya. Karakteristik tadi, atribut, properti, dan perilaku melekat pada kelas. Jadi walaupun dalam kondisi tertentu nanti bisa saja kalau dalam dunia programming itu ada kelas yang nggak ada metode mungkin ya, tapi aneh. Ada juga kelas yang nggak ada propertinya, itu juga aneh sebetulnya. Karena 2 ini sebetulnya bagian daripada kelas sendiri. Kelas tadi apa? Cetakan. Nah, blueprint. Kelihatan nggak itu?
nggak kelihatan. Tapi dia akan bisa digunakan, bisa dipakai setelah dia diwujudkan. Kalau dalam dunia gaib, itu ada benda-benda gaib yang kita nggak bisa lihat. Kita sudah bisa lihat itu ketika dia sudah diwujudkan. Misalnya wujudnya, kalau nonton ini ya, di YouTube itu ada, mungkin sebagian sudah pernah lihat, dokter yang mengoperasi pasien yang kena sihir, yang nyabut 100 berapa? 100 lebih paku. Nah, itu penjelasan sangat ilmiah oleh beliau itu ketika real kejadian pada saat beliaunya memang menyaksikan. Nah, jadi kalau dikirim paku itu, kalau saya nggak tahu juga ya, karena itu ceritanya, jadi saya nonton di situ. Paku itu bisa dihilangkan wujudnya menjadi energi. Benda-benda apapun itu bisa menjadi energi. Kemudian bisa dikirim-kirim, entah ngirimnya lewat WA atau lewat apa, nggak tahu kita ya. Nah, tapi tiba-tiba dimasukkan ke dalam tubuh orang. Ya, nanti ada kondisi yang pada saat dia dilepas, artinya kalau bahasa kita tuh yang menyembunyikan paku itu dibuka, akhirnya dia berubah jadi paku lagi. Nah, pada saat dia sudah berubah jadi paku di tubuh orang, itu tidak bisa caranya mengeluarkan kecuali dengan dibedah. Itu menurut dokter, ya, nggak bisa kalau nggak dibedah. Tapi beliau menemukan ada paku di antara siku sini, gini, jadi nggak bisa dilipat. Nah, segera di ronsen ada pakunya. Ya, begitu mau dibedah, sekalinya bisa dilipat. Ternyata naik sampai ke sini, keluar ini apa kalau bahasa kita? Jalur orang Banjar tuh bahalang. Pakunya di sini, dan itu muntah keluar. Jadi pada saat dia di sini wujudnya masih belum secara fisik, karena dia masih bisa pindah. Secara logika kan nggak logis. Dari sini jalannya kemana? Kalau paku sepanjang ini, jalannya lewat mana? Nah, seperti itu. Nah, mirip-mirip lah seperti itu ya. Cuman kita bukan belajar ilmu pergaiban ya. Tapi ternyata ketika saya mencoba membandingkan gitu, ada persamaannya. Misalnya dalam dunia transportasi misalnya, yaitu ada kaitannya dengan hal-hal yang gaib-gaib seperti itu. Gimana caranya orang bisa menghilang dari sini ke sana kok tiba-tiba ada? Ya, ternyata sekarang sudah mulai bisa diwujudkan. Nah, seperti itu ya. Nah, sama dengan kelas itu wujudnya tidak kelihatan, tapi akan mewujud kalau kita jadikan dia sebagai objek. Kali lagi ya, bahwa dalam kelas itu ada properti dan ada metodenya. Ya, ini agak susah kita ngomongnya kalau pakai misalnya atribut, behavior, itu agak-agak apa ya, nanti terlalu banyak istilah. Nah, kita sebut saja dia properti dengan metode gitu aja. Ya. Jadi di semua sesuatu itu mesti ada itu. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Ini slide-nya dikit aja, kalau habis selesai kita. Belum ada ya? Oke, jalan dulu. Nah, kemudian ada yang disebut dengan instance dan objek. Instance itu adalah proses mengubah dari kelas menjadi objek, mewujudkannya. Ya. Di sini dicontohkan ada kelas namanya mobil, ya, dengan properti seperti ini dan metode seperti ini. Lalu di instance itu diwujudkan dalam bentuk objek. Nah, kita sebut di sini namanya mobil 1, mobil 2, ya. Nah, jenis, energi, roda, warna, dan fungsi-fungsi yang ada di sini, metode yang ada di sini sifatnya fleksibel, artinya bisa diisi dengan apa saja. Ya. Pada mobil 1 jenisnya kita set dia sedan. Energinya listrik, rodanya 4, warnanya kuning. Ya, mobil 1 objek itu. Maju, mundur, belok dan sebagainya ini tetap bisa, ya, karena dia diambil dari sini, jadi diwujudkan. Maka wujudnya itu juga sama persis dengan cetakannya, dengan blueprintnya.
Nah, objek yang kedua kita set namanya mobil. Jenisnya adalah truk, kemudian energinya pakai BBM, rodanya ada 6, dan seterusnya ya, karena banyak, warnanya putih dan sebagainya. Ini sudah ada 2 buah objek dari 1 buah kelas. Nah, seperti kursi tadi, kita tahu bahwa kursi itu, tapi bentuknya bisa seperti ini, ada kursi lipat, nanti ada kursi goyang, ada kursi kosong. Nah, gitu kan. Ada kursi apa lagi? Kalau di pesawat, kursi lontar itu, ya, dan sebagainya. Tapi kita tahu ketika lihat, itu kursi. Nah, itu kelas tuh. Yang jadi bagian utamanya, apa kalau bahasa kita itu? Kalau di metodologi penelitian nanti namanya ontologi. Ontologi itu hakikat sesuatu. Kita tahu ini bentuk, ini meja, tahu ini juga meja. Nanti ada yang bentuknya bulat, kita sebut meja juga. Kita tahu, tapi bentuknya aja wujudnya beda-beda, tapi esensinya kita tahu, itu meja. Nah, instance itu adalah proses membuatnya. Nah, hasil akhirnya ketika jadi, dia disebut objek. Nah, seperti itu. Sampai sini ada keluhan? Keluhan? Nggak ada ya? Lanjut aja. Ya, nggak apa-apa, ini lebih cepat selesai. Nah, lalu ada lagi, ini konsep ya. Konsep dasarnya. Dalam OOP itu nanti ada access modifier atau visibility member. Ada 3 bentuk, yaitu, dan ini digunakan pada properti dan juga pada metode ya. Ada yang public, yaitu diakses dari mana saja, baik itu di dalam kelas maupun di turunannya, kelas turunan nanti. Terus dari luar juga, langsung dari objeknya juga bisa. Kemudian protected, nggak usah terlalu pusing dulu, karena belum praktek ya, nanti kalau sudah praktek baru tahu, oh itu fungsinya. Protected hanya dapat diakses di dalam kelas dan oleh kelas turunannya. Jadi dari luar nggak bisa. Bisanya hanya dari kelas itu sendiri dan turunannya. Kemudian ada lagi yang namanya private atau free path ya. Hanya dapat diakses dari dalam kelas asalnya. Bahkan turunannya pun nggak bisa. Ya, gambarannya seperti ini. Nah, jadi kalau public itu dari luar dia bisa. Bahkan dari luar bisa. Bukan dari dalam kelasnya bisa. Ya, kalau protected hanya dari dalam kelas itu sendiri dan turunannya. Sedangkan private tadi hanya dari kelas itu sendiri saja. Nah, kalau tidak dituliskan, misalnya di properti nggak ditulis apa-apa, ya langsung propertinya, kemudian function, langsung dituliskan functionnya, maka itu berarti public. Tapi ada nanti yang menuntut di ininya ya, di apa namanya sih, IDE-nya, misalnya di Android Studio, menggunakan bahasa Java misalnya. Bahasa Java itu nggak bisa kita ketik langsung seperti itu aja. Nanti harus dikasih depannya. Ini tipenya apa? Jenisnya apa nih? Public kah, protected kah, atau private? Harus ditulis. Nah, kalau di PHP, kalau tidak ditulis bisa. Berarti dia public. Nah, gitu ya. Jadi kalau nanti saya ngoding, nggak ada tulisan public depannya, berarti itu public. Nah, kalau kita mau secara khusus nanti supaya nggak bisa diakses dari luar, ya kasih protected depannya. Atau private depannya gitu. Gambarannya seperti itu ya. Ada pertanyaan dulu? Nggak ada ya. Sebenarnya nanti ada lagi ya. Tipe datanya ada lagi abstrak, ada lagi yang terakhir final. Nah, kalau final biasanya dipakai untuk kelas. Ya, ada kelas, satu buah kelas, itu dikasih nama depannya final, kelas gitu. Nah, kalau ada final di depan kata kelas, itu maka kelas itu nggak bisa diturunkan, nggak bisa diwariskan. Nah, seperti itu. Nah, itu tergantung aja nanti kita menggunakan seperti apa. Ya. Lanjut ya. Nih, konsep inheritance. Sebentar aja begini, paling 10 menit selesai. Ya. Inheritance itu adalah pewarisan kalau bahasa kita, atau penurunan sifat. Ya. Di OOP memungkinkan pembentukan kelas baru dari kelas yang sudah ada. Jadi diturunkan kelas yang ada ini, turunin lagi jadi kelas baru bisa.
definisinya dengan kata kunci extend ya. Jadi misalnya ada super class misalnya atau parent class istilahnya. Kalau dia berdiri sendiri dari awal ya, itu kita sebut kelas gitu aja. Karena nanti bisa jadi kelas anak ini jadi kelas orang tua. Bagi apa? Bagi cucunya. Kayak gitu ya. Jadi bisa diturunkan, turunin lagi, yang dari sini turunin lagi, bisa seperti itu. Ya, menggunakan kata extend. Misalnya mobil tadi ya. Itu kelasnya mobil. Kemudian saya mau bikin kelas lagi baru yang menurunkan sifat dari mobil itu. Saya kasih nama misalnya sedan. Ini bukan objek ya. Tadi kan objek. Saya bikin kelas baru namanya sedan. Tapi sedan ini ngambil sifat-sifat yang ada di atasnya, yaitu mobil. Maka saya menggunakan extend. Jadi membuat kelas namanya sedan extend mobil kayak gitu. Jadi dikasih tahu kelas ini nurun dari mobil. Nah, semua sifatnya itu akan turun ke anaknya. Beda sama manusia ya. Sama nggak? Kalau orang tuanya gitu, sifatnya anaknya gitu juga. Gitu nggak? Kalau saya setengah percaya aja sih. Karena yang namanya sifat itu kan bisa berubah ya. Tergantung dibentuk seperti apa. Ya. Tapi kalau di OOP jelas karena dia komputer, mau nggak mau ya seperti itulah pokoknya. Ya. Jadi properti dan metode akan diturunkan dari parent class-nya ke child class, ya kelas anaknya, dan dapat digunakan secara penuh sesuai tingkat visibility. Jadi tergantung nanti visibility-nya di set apa tuh di dalam parent class-nya. Bingung, parent, child. Ya, pokoknya ikutin aja lah dulu, dengerin. Jadi semuanya tuh kayak mobil tadi ada 4 properti, ya. Yang di kelas mobil ada 4 metode. Saya bikinkan kelas baru namanya sedan, mengextend ke mobil tadi, maka sedan itu punya 4 properti itu juga dan punya 4 metode itu sama. Tapi di child class-nya ini bisa punya properti dan metode baru. Misalnya ditambah yang sedan tadi ada tambahannya lagi. Ya, punya properti baru lagi dia, bisa seperti itu. Nah, metodenya ada lagi yang baru, bisa seperti itu terjadi. Nah, nanti yang sedan ini di extend lagi, diturunin lagi ke cucunya lagi. Kalau cucu bahasa Inggrisnya apa ya? Parent orang tua, child anaknya, grandson. Oke lah, ya. Nah, grandson class. Nah, seperti itu bisa. Ya, tapi sekali lagi ini sesuai dengan tingkat visibility-nya. Jadi kalau visibility di parent class tadi ada yang di set private, maka dia nggak bisa diakses melalui child class-nya. Ya, itu balik ke situ tadi ya. Nah, parent class-nya tidak dapat menggunakan atau mengakses properti dan metode baru dari child class. Ya, jadi dia nggak bisa tuh. Yang mobil itu nggak bisa make properti baru yang ada di dalam child, itu nggak bisa. Termasuk metodenya, dia nggak bisa. Kalau makanya ketika bikin kelas itu, kalau memang bakal nanti ada turunannya, dibuat yang paling umum dulu. Nah, yang paling umum kalau kita kembali ke sini tadi, ya kalau metodenya maju, mundur, belok, klakson, itu paling umum sudah yang ada, ya kan? Nah, kalau jenisnya macam-macam tuh. Jenis bukan hanya itu, namanya, tipenya dan sebagainya ya, serinya, itu kan masuk properti ya. Nah, properti yang paling umum di mobil ada jenisnya apa, BBM-nya apa, energi yang dipakai apa, rodanya berapa jumlahnya, warnanya. Kalau masalah setirannya beda, nanti lain lagi ceritanya, itu kan mobilnya jenis tertentu. Nah, pada saat misalnya diturunkan dari kelas parent-nya, maka tadi bisa ada tambahan properti baru. Kalau di mobil sedan misalnya, ada apa lagi yang khusus buat sedan aja? Macam-macam ya, banyak banget ya, termasuk fungsi-fungsinya. Nanti kita lihat. Nah, seperti itu. Jadi yang pertama, bisa diturunkan. Kalau diturunkan, maka semua sifat yang ada di parent-nya ikut juga di child-nya. Child-nya bisa punya properti dan metode baru. Ya,
Kemudian parent class nggak bisa mengakses metode dan properti baru yang ada di dalam child class. Nah, perlu diketahui bahwa, dan perlu diingat juga, tidak perlu kita mewariskan sifat ini, membuat inheritance itu kalau nggak ada perubahan apa-apa. Ya kalau diturunin sama aja, yang dipakai 4 itu juga, ngapain diturunin? Ya, maunya adalah yang dia bisa lebih fungsional, bisa lebih banyak nampung data, dan seterusnya gitu. Kenapa? Supaya kelas mobil itu bisa dipakai juga oleh yang lain. Jadi kalau bikin misalnya diturunkan lagi menjadi truk, terus apa lagi yang sekelas-kelas mobil, sedan, terus truk, pickup, minibus, dan sebagainya, nanti punya properti yang khusus sendiri-sendiri. Nah, seperti itu bisa. Tapi kalau hanya perlunya 4 itu aja, yang nggak usah diturun-turunin segala. Nah, gitu ya. Ada pertanyaan dulu sampai sini. Paham ya? Dari sisi teori paham. Nanti ngoding banyak error. Biasanya karena kurang ya tipe lah. Ngoding itu penyakitnya 3. Penyakit kudis, penyakit kurap, sama kutil. Itu penyakit kulit semua. Kudis itu kurang disiplin. Orang sudah ngoding, baru aja buka. Sudah ibaratnya tuh orang sudah buka halaman 2, ini masih halaman 1. Ya ngikutinnya halaman 2 ya nggak bisa gitu kan. Kurap, kurang rapi, ngetiknya jangan di sebelah kiri semua, bikin pusing sendiri nanti. Ya kalau dia ada begin dan end, kurung kural buka tutup, masukinlah 1 kali tab gitu, biar terstruktur rapi, enak juga liatnya. Dari situ kita memudahkan kita juga untuk nyari ngetrace tuh errornya di mana tuh, paling gampang seperti itu. Tapi kalau kiri semua ngetiknya, wah, saya angkat tangan aja lah. Ya. Kemudian kutil, kurang teliti. Biasanya 1 huruf aja kurang. Atau ada ketinggalan atau salah 1 aja hurufnya. Nah, huruf besar, kecil, titik, koma biasanya. Saya dulu bikin skripsi, waktu masih skripsi ya, sekarang kan TA ya. Itu bikin variabel itu yang digunakan di atasnya hurufnya bukan variabel, itu tanda dolar yang dipakai di atas, kemudian yang di bawah saya pakai S besar. Itu seminggu saya nyari buat skripsi. Ternyata begitu ketemu, ya bahasanya yang menyalahkan diri sendiri, ini aja kada dapat bahasanya. Nah, terus ada lagi 1, itu setengah hari buat nama tabel, bikin database nih. Nama tabelnya saya bikin join. Memang sesuai fungsinya karena ini gabungan dari beberapa tabel. Saya kasihlah namanya join. Di aplikasi RDBMS-nya, Relational Database Management System-nya, mau pakai PHP admin kah atau adminer kah atau yang lain, itu jalan. Tapi pas dijalankan lewat PHP-nya, di aplikasinya nggak jalan. Setengah hari nyarinya. Oh, baru tahu. Ternyata join itu adalah reserved word. Kata yang dicadangkan memang punyanya SQL sudah, karena ada perintah join. Pantes nggak bisa. Nah, seperti itu. Nah, sama nanti ketika ngoding kata-kata if, itu nggak boleh dipakai, itu sudah punya dia. If, else, while, dan seterusnya yang lain lagi. Ya, nanti pada saat kita ngoding, itu ada perbedaan kalau pakai kode editor ya, kode editor yang sudah lumayan bagus lah, jangan pakai notepad biasa. Notepad biasa, layar putih, tulisannya hitam semua. Ya ditambahin lah notepad plus gitu kan, biar ada warna-warninya sedikit. Dari situ kita akan bisa lihat nanti yang mana yang metode bawaan punyanya PHP itu akan dicetak beda. Nah, pakai Sublime, pakai apalagi Visual Studio Code dan lain-lain. Nanti akan kelihatan beda. Nah, dari situ juga kita gampang ketika ngetik, oh ini kok nggak biru ya warnanya. Misalnya, kok di layar warnanya kok biru, ini kok enggak, berarti ada yang salah. Hurufnya misalnya gitu ya. Contohnya seperti ini. Ini ada kelas mobil. Punya properti 4 ini dan punya metode 4 ini. Ya. Lalu saya buatkan kelas namanya truk. Dia merupakan turunan dari mobil. Ya, maka keempat properti dan keempat metode itu akan ada juga di kelas truk. Tapi kelas truk ini saya tambahi dengan
Di sini ada propertinya, penumpang, dan juga muatan. Lalu metodenya juga ada tambahan, khusus di kelasnya truk ini ya, ada bongkar, ada muat. Nah, seperti itu. Nah, kembali ke pemahaman kita yang di depan sebelumnya tadi, bahwa semua yang ada properti dan metode di kelas itu bisa digunakan oleh kelas truk, kelas turunannya. Kemudian yang tambahan, yang baru yang ada di dalam kelas truk itu tidak bisa digunakan oleh kelas mobil. Gambarannya seperti itu. Nah, kemudian yang kelas truk ini yang kita jadikan objek, lalu di instance namanya, dibuat objek. Ya, dibuat objek, dikasih nama objeknya dump, truck. Ya, truck dump. Semuanya bisa dipakai di sini. Ya. Maka logikanya sih seperti apa itu? Jadi tidak perlu lagi yang ini ya. Nanti pada saat kita ngoding, yang ini nggak perlu dimasukin. Aduh. Sama kuning warnanya. Ini ya. Nah, pada saat kita melakukan extend, ini tidak perlu dimasukkan lagi. Cukup nambahin dua properti, yaitu penumpang dan muatan, dan di metodenya tinggal nambahin bongkar dan muat. Maka objek yang dihasilkan oleh kelas truk ini, yang kita kasih nama dump ini, akan bisa menggunakan ke-6-6-nya. Jadi yang dua dia pakai dari kelasnya truk, yang 4 itu dia pakai dari kelas mobil. Seperti itu. Nah, kebayang tuh kalau kita ngoding, ya, pakai function-function banyak, daripada kita ketik ulang kodenya sama, lebih baik menggunakan model seperti ini. Ini nanti akan kerasa banget pada saat menggunakan semester 6, pada saat menggunakan framework. Nah, dasarnya di sini PBO. Di framework itu sudah disediakan kelasnya, kelas untuk akses ke database itu sudah ada. Kita tinggal bikin kelas baru sebagai child-nya, karena nanti extend, untuk gimana role kita ngaksesnya. Itu aja yang kita set, ya. Maka nanti akan jauh lebih mudah, dan tidak perlu mengetik ulang yang insert, into, update, itu tuh nggak perlu. Satu aja cukup, nanti kita praktekkan. Kita seolah-olah lah bikin framework sendiri. Seolah-olah tapi ya, bukan sama persis. Gimana caranya kalau perintah insert, into, tabel mahasiswa, dan isiannya itu fleksibel. Jadi perintahnya cuma satu. Nggak usah kita bikin, kalau ada 3 tabel, misalnya kalau buat entry data, biasanya nih, yang kita selama ini ya, ketika belajar web, insert, misalnya ada 3 tabel, namanya mahasiswa, kemudian mata kuliah sama dosen misalnya. Insert into dosen, insert into mahasiswa, insert into mata kuliah. Update gitu juga, delete gitu juga. Sama, baca data, select all, itu juga sama kayak gitu. Kebayang, kira-kira buat insertnya ada 3 ya, buat update-nya ada 3, delete ada 3, select-nya yang paling umum juga select all gitu, ada 3 juga, totalnya ada 12. Gimana kalau perintah itu dijadikan hanya 4 aja? Insert cuma 1, update cuma 1, delete-nya cuma 1. Dan kita buat dia fleksibel, bisa nggak? Bisa dengan ini. Nah, kebayang tuh, kalau hanya 4 kita masukkan, bisa buang 8. Itu kalau dari sisi coding, maka saya sampaikan, kalau yang namanya web itu, dia kecepatan akses itu berbanding lurus dengan ukuran filenya. Semakin besar ukuran file yang di load, semakin lambat. Tapi kalau semakin kecil, makin cepat. Nah, makanya di website-website itu ada yang namanya, ada fitur minify. Misalnya CSS minify, JS minify. Dia akan mereduksi ukuran dari file CSS, file JavaScript, itu akan di-press sama dia, sehingga dia bisa lebih cepat diakses. Kebayang itu, 1 spasi itu 1 byte. 1 spasi, 1 byte. Berapa panjang codingnya punya kita? Nah, seperti itu. Ya, jadi sekali lagi bahwa kelas turunan ini bisa mengakses apa yang dipunyai oleh parent-nya, oleh induknya ya,
tapi induknya tidak bisa menggunakan apa yang ada di anaknya, ada di child. Objek itu bisa menggunakan yang punyanya parent dan punyanya class. Punyanya child. Nah, gitu ya. Nggak ada pertanyaan ya? Bagus. Bagus. Nah, sementara dulu ada nggak? Materi kuliahnya ada di mana? Ada di mengaji.com. Ya. Harusnya yang dapat ilmu ini bayar ya kan? Seperti kalian ini kan bayar ya kan dapat ilmunya kan? Tapi ternyata ilmu yang sama yang saya kasihkan ke orang berbayar, saya kasihkan gratis ke orang lain ya. Nggak apa-apa. Ya, selain sebagai bukti saya ngajar, ya nggak ada ruginya kita bagi ilmu. Maka nanti kalau ada kawan yang bertanya, jangan pelit ngasih tahu, kecuali tugas jangan dikasih tahu. Ya, kalau tugas tuh kasih caranya, jangan kasih jawabannya. Nanti itu sama saja kalau ngasih jawaban tuh kita menjerumuskan kawan, dia nggak tahu sama sekali. Ya, lebih baik ngasih pancing daripada ngasih ikan. Kalau dikasih ikan, habis ikannya dia minta lagi ke kita nanti. Tapi kalau kasih pancing, dia bisa mancing terus. Siapa tahu nanti dia dapat ikan banyak, kita dikasih, ya kan gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ya? Encapsulation lagi. Nggak semuanya ya, kayak polimorfis, abstrak tuh saya nggak bahas. Nanti mudah-mudahan kalau pas ada kena momennya di project, yuk kita bahas. Kalau nggak ya nggak, gitu ya. Karena terlalu banyak nanti malah puyeng sendiri. Ujung-ujungnya pakai framework juga dan nggak ada bahas tentang abstrak ya kan gitu. Ya, encapsulation. Ya, ini bentuk pengamanan data dan kode. Ya, bentuk pengamanan data dan kode. Jadi maksudnya gimana? Namanya juga kapsul ya. Tahu kapsul kan? Ada yang belum tahu kapsul? Saya nggak tahu Pak, saya nggak pernah minum obat. Sebenarnya obat itu diminum apa dimakan sih? Ditelan. Jadi bingung kan, suruh makan obat, suruh minum obat, yang benar yang mana sih? Kapsul itu kalau dibuka dalamnya ada bubuk ya. Itu gambarannya, enkapsulasi. Jadi supaya dia aman, kalau bubuknya aja gimana orang mau beli? Ya tetap harus dibungkus ya. Setidaknya ketika dulu pas anak saya sakit, saya ke bidan yang memang tempat melahirkannya di situ, dia dikasih obat, ya digerus dulu, terus nggak langsung dikasih bubuknya itu, dibungkusin satu-satu pakai kertas. Nah itu masuklah kategori enkapsulasi, dibungkus diamankan. Ya, yang dibungkus apa? Yang dibungkus adalah properti dan metode yang ada dalam kelas sebagai satu kesatuan. Jadi ketika membungkus itu ya, properti dan metode dibungkus. Caranya gimana? Cara membungkusnya yaitu membatasi akses ke properti dan metode dari penggunaan luar. Yaitu menggunakan akses modifier tadi. Tetap kita kasih cara buat mengaksesnya itu tetap, tapi melalui metode atau properti yang kita set sebagai public. Nah, ini berfungsi untuk mengamankan tadi, baik itu prosesnya maupun datanya ya. Jadi ketika di enkapsulasi, ngomong aja susah ini. Yang diizinkan untuk mengakses itu hanya metode internal. Ya. Nah, misalnya nih, untuk proses perhitungan nilai, itu jangan sampai jadi public. Di dalam aplikasi, jangan sampai bisa diketik buat ngeset rumusnya, itu jangan sampai. Terus yang bisa kita lakukan gimana? Yang bisa kita lakukan adalah menginputkan nilainya saja. Nah, proses perhitungannya kita serahkan ke function yang ada di dalam yang kita set sebagai private atau protected. Nah, gitu. Nah, prosesnya nantilah ya kita lihat ya, supaya lebih real itu langsung ngoding.
Nilai mata kuliah misalnya untuk teori itu sesuai dengan pedoman 20% tugas, 30% UTS, 50% UAS. Jangan kita disuruh ngisi sendiri. Ngesetnya itu loh. Nanti kan bisa dirubah. Persentasenya bisa dirubah kalau seperti itu. Maka proses perhitungannya yang 20% tugas, 30% UTS, 50% UAS itu kita masukkan ke dalam metode tersendiri yang itu kita kunci menggunakan misalnya private atau protected. Nah, terus gimana caranya supaya kita bisa memasukkan nilainya? Kita buatkan metode yang bersifat publik untuk mengentry nilai saja. Jadi nilai tugas masukin berapa, nilai UTS masukin, nilai UAS masukin. Sudah. Setelah itu kita eksekusi perintah hitung. Nah, perintah hitungnya ini diakses menggunakan apa? Menggunakan metode juga di dalamnya langsung, sehingga tidak kelihatan, makanya dibungkus, tidak kelihatan proses perhitungannya. Dan tidak bisa langsung diakses. Kalau langsung diakses, yang protected dan private itu biasanya muncul error. Nah, seperti itu. Jadi nanti hanya metode internal yang bisa mengakses dan mengolah properti, atau metode itu sendiri, yang lain, metode yang lainnya. Nah, itu untuk mengamankan ya, enkapsulasi. Gambarannya seperti ini, ya. Jadi kelas itu di sini ada data member. Member itu istilah lain daripada atribut, properti, ya, atau karakteristik, itu data member. Sedangkan method, behavior, behaviornya ada dua tulisannya ya, behavior dengan behavior, sama aja. Nah, kalau diilustrasikan, nah ini enkapsulasi. Jadi kelas, variabelnya dan metodenya itu dibungkus semuanya. Ada variabel di dalamnya, ada metodenya. Atau seperti ini. Nah, ini lebih mudah kita memahaminya. Kalau yang ini ya. Kelas yang terdiri dari metode dan variabel dibungkus. Nah, disebut dengan enkapsulasi. Kemudian di sini ada public getter dan setter untuk mengakses dan mengambil datanya. Misalnya buat ngisi data, itu pakai yang namanya setter. Kalau ngambil datanya pakai apa? Pakai getter, kayak gitu. Itu istilah ya, kalau namanya nanti kita bebas saja. Tapi kita cenderung menggunakan yang sesuai dengan fungsinya. Jadi kalau misalnya buat ngeset sesuatu, kita kasih namanya dengan set, misalnya. Set tugas, misalnya gitu. Ya, set UTS, set UAS. Nanti buat ngambilnya pakai get tugas, get UTS, get UAS, kayak gitu. Supaya kita paham. Dan itu dijadikan public. Artinya depannya nanti nggak usah ditulisin publiknya, itu sudah otomatis ke public. Gimana, sudah mulai dingin? Yang sana swingnya nggak bisa loh ya, jadi ke bawah terus itu. Kasih tahu ya, kalau sudah mulai beku itu kasih tahu. Tinggal kita kasih sirup. Gimana? Ada pertanyaan? Aman? Nggak tahu Pak, aman apa enggak? Nanti ya, kalau sudah ngoding baru ya. Oke, lanjut. Nah, kelas diagram UML. Ya, ini cara nulis, cara menggambarkan notasinya ya. Kelas diagram di UML itu digambarkan dengan bentuk kotak ya. Kemudian pemberian nama kelasnya menggunakan huruf kapital di awal kata. Jadi kalau misalnya tadi mobil atau orang atau motor atau yang lain-lain, ya depannya hurufnya itu huruf besar. Jika lebih dari satu kata, maka setiap awal katanya menggunakan huruf besar. Ditulis bersambung tanpa spasi. Nah, ini yang umum digunakan, termasuk di
framework ya, di Codeigniter itu seperti itu cara nulisnya. Jadi kalau ngasih nama kelas itu depannya besar, oh gitu. Nah kemudian lanjut ya, nggak usah dicatat ini kan di videonya ada. Saya share ininya aja nanti ya. Saya share PDF-nya, tapi satu halaman 9, biar nggak terlalu banyak. Ya. Jadi satu halaman, satu lembar halaman tuh 9 slide. 9 apa 6? 4 terlalu besar. Ya nanti kita lihat aja ya. Tapi saya nggak janji langsung ya. Langsung ini nanti mungkin setelah beberapa pertemuan, dan nanti bisa jadi juga slide saya tuh hanya ada koper depannya, daftar pembahasannya apa, habis itu tanda tanya, habis itu selesai. Itu berarti kita langsung live tuh ngoding. Live itu tergantung apa yang kepikiran aja oleh saya, kita itu. Nah selama ini seperti itu ya. Begitu juga ngasih tugas tuh nggak direncanakan. Ngasih tugas udah. Nah tugasnya apa, ntar dulu ya, saya mikir dulu gitu. Nah, kemudian properti di dalam kelas di diagram ya, kelas diagram UML itu bisa, kalau dalam penggambarannya, di notasinya itu bisa berisi 0 atau lebih properti. Bisa aja nggak ada propertinya gitu, maka nggak usah ditulis. Kemudian nama propertinya ditulis dengan huruf kecil. Jika lebih dari satu kata, maka kata kedua, depan kata kedua dan seterusnya itu dengan huruf besar. Ya, menggunakan camel case ya. Jadi misalnya variabel 1. Kalau variabel 1 berarti V-nya kecil. Kemudian disambung dengan 1 yang S-nya huruf besar. Nah, seperti itu. Propertinya ini bisa nanti kita notasi, pada saat dinotasikan itu dituliskan lengkap dengan tipe datanya, bahkan dengan data nilai default-nya. Jadi di set. Misalnya tadi yang mobil, misalnya jenis, langsung diisi dengan truk misalnya, bisa. Ya, jika ada banyak properti dan tidak semuanya ditampilkan, karena nanti pada saat bikin diagram kelas itu ya, tergantung kita menjelaskan apa ini yang berkaitan. Karena kelasnya ini misalnya kelas tentang ini, ada beberapa properti yang itu tidak digunakan, maka kita nggak usah tuliskan, supaya bisa lebih ringkas. Ya, seperti itu. Bisa diganti dengan tanda elipsis. Elipsis itu tanda titik 3. Titik gitu. Ya. Nah, kalau banyak bisa dikelompokkan menggunakan tanda stereotype ya, menggunakan tanda kurang dari, double kurang dari itu ya. Atau dan di antara dua tanda itu ya, ditutup dengan lebih dari 2 kali. Nah, sama dengan metode seperti itu juga. Hanya bedanya kalau metode itu ditambah dengan kurung buka dan tutup di belakang namanya. Dan itu jangan dikasih spasi. Misalnya tadi maju itu langsung dituliskan kurung buka tutupnya. Jadi maju, buka kurung, tutup kurung. Jangan pakai spasi. Ya, itu kesalahan paling banyak ketika ngoding yang menuliskan nama fungsi dipisah. Ya, pada kondisi tertentu dia jalan, pada kondisi yang lain enggak jalan. Gitu ya. Jadi kita nulis nanti ngoding itu sesuai dengan cara nulisnya menurut bahasa itu. Sudah pernah belajar fungsi ya? Pakai function yang ada parameternya, dalam kurung ada parameter 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Oke. Array juga sudah pernah ya? Nanti kita pakai itu. Ya, jadi sama dengan properti tadi, kalau misalnya terlalu banyak propertinya bisa pakai tanda titik 3, atau kalau mau dikelompokkan juga bisa pakai stereotype. Notasinya seperti ini. Nah, ini yang pertama, model biasa ya. Yang di atas ini adalah nama kelas. Jadi depannya huruf besar. Kalau ada lagi di belakang katanya misalnya mobil mainan. Nah, yang mainan itu M-nya besar. Seperti itu ya. Kemudian ini properti seperti ini, saya bedakan ini, jumlah roda seperti ini, R-nya besar kalau dia lebih dari 1 kata. Ya, untuk metodenya
ini menggunakan tanda kurung buka tutup langsung. Jangan dipisah. Langsung maju, mundur, belok, bunyikan klakson. Ini sama cara nulisnya. Kalau dia lebih dari satu kata, ya, awal dari setiap kata, kedua, ketiga, dan seterusnya itu dengan huruf besar. Jadi kita nanti ngodingnya ngikut yang seharusnya, ya, seperti itu. Boleh nggak Pak pakai space underscore misalnya? Ya boleh aja kalau itu. Biasanya digunakan untuk properti yang seperti itu. Ya, kalau kelas memang huruf besar, kemudian kalau dia function itu biasanya modelnya seperti ini. Nah, untuk properti itu bisa menggunakan cara seperti ini, bisa juga dengan huruf kecil semua, tapi ada underscore-nya dipisah, itu juga bisa. Ya. Tapi untuk notasi di UML seperti ini aturannya. Nah, kalau ngoding baiknya gimana? Baiknya dibedakan kalau saya. Jadi kalau nama kelas depan besar, setiap awal katanya besar semuanya, ya. Kemudian kalau untuk variabel itu huruf kecil semuanya dipisahkan dengan underscore. Nah, nama fungsi nanti nama metode itu menggunakan yang model ini. Disambung semuanya, tapi untuk kata kedua dan seterusnya diawali huruf besar. Kita nanti akan prakteknya seperti itu. Jadi kita membedakan tiga itu. Karena kalau mengikuti notasinya UML sama nih. Bedanya hanya kurung aja. Yang properti nggak ada kurungnya, yang metode ada kurung. Itu aja bedanya. Nah, ini yang dengan cara sekaligus kita menampilkan tipe datanya dan isinya sekalian. Ya, bahwa jenis itu di set dari awal adalah sedan isinya. Nanti di PHP pada saat kita bikin objek bisa seperti itu langsung di set. Nah, kalau dia terlalu banyak, nah bisa dipisah seperti ini, dikasih elipsis saja. Artinya yang lainnya nggak disebutin. Karena misalnya pada saat pembahasan itu, pada saat kita nulis ya di TA itu, kita menjelaskan mobil itu kaitannya hanya dengan ini sama ini aja. Pada saat pembahasan yang itu. Pada saat pembahasan yang lain mungkin kita masukkan jumlah roda sama warna, yang lainnya enggak. Nah, begitu juga dengan metodenya. Sama ya. Nah, sedangkan yang terakhir ini bahasannya adalah kalau dia dikelompokkan. Ada info tentang mobil, kemudian ada sumber daya dan seterusnya ya. Nah, kalau dia berupa inheritance, pewarisan, ini saya sengaja naruhnya ke samping ya, harusnya taruhnya di bawah notasinya. Jadi di bawah, panahnya itu ke atas gitu. Karena kalau saya kecilin, nggak kelihatan. Ya, nanti kalau ditaruh di bawah. Saya menyukai sesuatu yang estetik. Estetik itu apa sih? Senyum-senyum tapi kada tahu artinya. Nah, kurang lebih seperti itulah ya. Karena di filsafat itu juga ada. Nanti kalau metodologi penelitian itu ada. Tadi ada ontologi. Kita udah tahu itu hakikatnya. Bentuk jam itu seperti apa, tapi kita tahu itu jam. Ya, tahu gitu. Ya, kursi, meja dan seterusnya kita tahu. Ada lagi epistemologi. Nah, terus satu lagi aksiologi. Nanti itu di filsafat. Nah, bahasan filsafat itu ada logika, ada etika, ada estetika. Logika berkaitan dengan benar dan salah. Etika berkaitan dengan baik atau tidak baik. Ya, kalau estetika itu berkaitan dengan indah atau tidak indah. Jadi supaya kan kalau dikecilin dari atas ke bawah, saya tuh merasanya kok nggak enak lihat ya, kanan kirinya kosong gitu. Kecuali dengan terpaksa banget ya, barulah. Itu ya. Maka ketika melihat desain-desain tertentu itu yang banyak kosongnya saya nggak suka, kurang cocok nih menurut saya ini. Padahal bisa dimanfaatkan lebih banyak itu. Nah seperti itu notasinya ya. Jadi ngerujuknya ke atas gitu ya, ke parentnya. Ini parent ini mobil, ini sedan ini adalah kelas childnya, anaknya. Ini tidak dituliskan nih atasnya nih.
Punya dia aja ditulis. Ya, auto drive, cek peta misalnya, karena dia bisa auto drive kan, dia bisa cek GPS misalnya dan seterusnya, itu fungsinya. Dan ini punya jarak tempuh yang bisa dia tempuh karena apa? Karena energinya di sini pakai listrik. Nah, gitu ya. Jadi dia punya jarak tempuh. Ada penumpang. Kemudian yang truk juga sama, dia punya atribut baru 2, propertinya penumpang sama muatan. Nah, terus dia punya fungsi baru, metode baru namanya bongkar dan muat, seperti yang tadi ya dijelaskan. Nah, dia truk ini bisa juga pakai jenis, pakai energi, jumlah roda, warna, maju mundur, belok, klakson, itu bisa. Begitu juga dengan sedan. Seperti itulah. Nanti ketika nyusun TA, jangan sembarangan bikinnya, ada aturannya. Ada aplikasi namanya Star UML. Itu gratis, silahkan nanti di-download sambil dipelajari. Jadi di situ bisa juga bikin ini kelas diagram, use case, activity dan lain-lain bisa. Pakai yang gratis ya, jangan pakai yang bajakan. Pakai yang open source saja. Pokoknya saya sudah menyampaikan, jadi saya lepas nanti tanggung jawab di akhirat. Ya. Susah nih, kalau sudah belajar ilmu syariah susah. Ya, kalau gitu nggak usah belajar aja Pak, masalahnya disuruh belajar, wajib. Apalagi bagi yang muslim, ya ilmu agama wajib hukumnya. Saya minta pendapat nih ya, kan di ruang yayasan tuh kan ada ini ya, ada air galon. Tiba-tiba nih, ada mahasiswa datang bawa gelas, bawa botol, buka pintu, langsung isi. Boleh apa enggak? Secara apa yang boleh tadi? Secara ini. Ya. Sama aja tuh dengan misalnya entahlah di ruangan mana, di ruang bidang 2 misalnya. Itu kan sering di atas meja tuh kan ada apa? Air mineral ya, yang gelasan. Tiba-tiba datang mahasiswa situ ambil. Boleh nggak? Saya katakan boleh. Kenapa? Belinya pakai uang mahasiswa juga. Dari mana uangnya? Kalau nggak dari mahasiswa? Nggak ada. Nah, boleh. Hanya secara etika tadi, secara adabnya, bilang aja sebetulnya. Dan tidak boleh sebetulnya melarang. Ya, karena itu sifatnya. Tapi yang jadi masalah gini, kalau saya bawa anak saya ke ruangan misalnya, terus atau ada tamu lah, orang lain, tamu itu tamu pribadi saya, bukan tamu kampus, pribadi aja. Saya suguhkan dengan air itu, boleh apa enggak? Nggak ada hubungannya sama OP nih. Hanya sama hati aja. Boleh nggak? Nggak boleh ya? Nggak boleh. Secara logika nggak boleh. Secara etika pun tidak dibenarkan. Kenapa? Karena kita tuh sudah paham tadi, ontologi tadi itu. Kita tuh sudah paham itu disediakan untuk orang warga kampus. Atau yang berhubungan dengan kampus. Misalnya ada tamu datang, memang disediakan buat tamu. Tapi kalau kayak anak saya ikut, dia bukan tamu kampus, saya pribadi tuh. Tapi boleh nggak saya ambil buat dia? Atau dia saya suruh ambil tuh, ambil minum sana, misalnya gitu. Susah ya. Nah, nggak boleh sebetulnya. Tapi ada caranya supaya boleh. Ini supaya halal. Caranya gimana? Saya yang ngambil, tapi saya niat ini punya saya. Kalau saya minum kan boleh aja. Memang disediakan kan, mahasiswa ambil boleh. Tapi kalau temennya dari kampus lain datang, main poli di situ, kasih minum dari dalam, kan nggak boleh. Tapi kalau saya niat, saya ambil itu, saya ngambil buat saya. Saya ngambil minum untuk saya, tapi saya kasihkan dia. Nah, ya seperti itu. Ada caranya. Jadi bukan berarti kita lalu mati kehausan, enggak, tetap ada caranya. Yaitu mainnya di dalam hati, niatnya seperti apa.
Kenapa ke situ larinya? Oh tadi software ya, nah itu berkaitan. Kalau terpaksa banget juga, dipaksa misalnya ketika bikin TA, wajib pakai aplikasi ini, kata dosen pembimbingnya, ya udah dia yang tanggung dosanya. Dalam hati gitu aja, saya terpaksa. Tapi setelah itu jangan dipakai terus, hapus kalau sudah selesai. Karena itu sudah dalam undang-undang juga sama ya, jadi termasuk pelanggaran, jadi berusaha sedapat mungkin kita menghindari yang seperti itu. Kalau karena penghuni tiba-tiba jadi orang rejia, mana lisensinya? Ada. Termasuk desain sama ya, desain ngambil gambar hati-hati. Kalau di aplikasi online tuh yang Canva itu kan memang dia sediakan, kecuali yang kita disuruh bayar yang ada garis-garisnya itu kan. Kalau yang selain itu kan dia kasih gratis, nggak apa-apa, artinya boleh kita pakai, nggak apa-apa itu. Dia sudah membuat itu memang seperti itu. Tapi ada kejadian dulu desainer itu kena denda berapa juta itu, ingat saya itu 20-an juta lah ya, font. Jadi fontnya dipakai buat desain yang nggak pakai lisensi, ya wes lah, sekian puluh juta itu ingat saya. Maka hati-hati juga ya, makanya kita ketika ngetik TA pasti fontnya tuh font yang standar, Times New Roman, bukan gitu ya. Ada juga lisensi yang sifatnya hanya untuk ditampilkan aja, tapi tidak boleh dicetak, ada ya. Nah itu perlu hati-hati, maka sebaiknya gunakan font standar aja lah, atau kalau enggak yang paling gampang lah, yang jelas-jelas lisensinya menggunakan Google Font, paling enak sudah ya. Boleh dipakai buat apa aja di situ, di keterangannya kalau kita baca itu nggak apa-apa, boleh buat cetakan, boleh buat online, boleh ya, buat bikin buku boleh fontnya, dan nggak kalah juga koleksinya gitu. Itu sekedar pesan saja, sudah saya sampaikan, jadi semuanya bersaksi bagi saya bahwa saya sudah menyampaikan gitu ya. Ada pertanyaan? Habis nih kayaknya nih. Ada tambahan nggak nih peserta baru setelah diperpanjang kemarin? Nggak ada kayaknya ya. Aslinya berapa orang dalam satu kelas dari semester 1? 45. Hari ini yang masuk 37 di daftar hadirnya, dan nggak semuanya hadir juga. Berarti udah banyak yang rontok ya. Saya sarankan bentuk kelompok belajar ya. Kelompok, beberapa orang tuh bikin kelompok belajar. Bahas, yang tadi dibahas tuh apa? Bahas tugas, nggak apa-apa bahas tugas. Yang penting kerjain sendiri. Caranya begini dikasih tahu gitu ya. Oke, persiapan praktikum PBO. Yang perlu dipersiapkan web server, kode editor, sama web browser. Itu aja. Bebas web servernya mau pakai SAM, pakai WAM, pakai server to go, pakai Laragon, terserah. Yang lain-lain. Kode editornya pakai Sublime boleh, Notepad++, Visual Studio Code, atau mau pakai Microsoft Word, terserah aja lah. Nanti waktu nyimpan HTML belakangnya atau PHP, tapi kayaknya nggak bisa. Ya. Pakai notepad biasa yang layarnya putih, tulisannya hitam, terserah aja. Tapi nanti bingung nyari error di mana. Ya, jumlah barisnya nggak ada, ya kan? Nomor barisnya. Browser silakan gunakan yang mana yang paling sering digunakan dan senang digunakan. Jadi saya tidak mengharuskan sama ya. Misalnya mau pakai SAM, terserah. Di PC yang ada ini, seingat saya terinstall 2. Ya. Di PC yang ada di lab ini itu terinstall ada 2. Yang pertama AppSharp. AppSharp itu kalau dilihat di folder di C itu ada AppSharp tulisannya. Itu satu. Kemudian yang kedua SAM.
Nah, cuman kalau mau pakai komputer yang ada di sini, pakainya F-Shop aja. Karena yang SAM itu akan tabrakan nanti portnya dengan yang F-Shop. Karena F-Shop itu sudah jalan otomatis duluan. Kalau SAM kan enggak, kecuali kita set. Jadi yang SAM itu nggak jalan otomatis di komputer ini, yang jalan itu adalah F-Shop. Lebih bagus lagi, pakai laptop masing-masing. Ya, biar datanya nyambung terus kemana-mana. Nah, sebagaimana saya sebutkan di pertemuan sebelumnya, biasanya setelah selesai praktikum pada pertemuan ini, maka file yang ada punya saya itu saya zip, saya upload. Nanti silakan dilihat di situ file yang terakhir. Dan praktikum selanjutnya menggunakan file yang terakhir itu, gitu ya. Nanti saya belum buat tadi linknya, nanti saya share ya. Jadi web server bebas, saya sendiri mau menggunakan Laragon. Laragon versi portable. Di laptop saya ada yang versi install, tapi saya pakai yang dari flash disk. Karena saya kadang-kadang bisa ngoding di mana-mana, jadi flash disknya aja saya colokin, web servernya sudah jalan, bisa. Saya menggunakan Laragon, caranya sama, yang penting nanti ikuti aja petunjuk yang ada di layar gitu ya. Kode editor saya menggunakan Notepad++, tidak wajib sama. Pokoknya yang biasa kalian gunakan apa? Biasa pakai Visual Studio Code, ya pakai itu. Ya. Saya tidak mewajibkan sama. Browser yang paling sering digunakan Google Chrome kalau saya. Ya, saya akan pakai itu ya. Nah, ini cara install Laragon. Kalau yang mau pakai Laragon, tinggal download, klik 2 kali file installernya, next, terakhirnya finish. Udah, gitu aja ya. Nah, hanya perbedaannya kalau menggunakan SAM, folder kerjanya ada di htdoc. Kalau menggunakan F-Sharp, menggunakan Server2Go, menggunakan Laragon, Server2Go sama htdoc. Kalau menggunakan Laragon dan menggunakan F-Sharp, itu foldernya www. Nah, situ aja bedanya. Jadi jangan bingung nanti, yang fokus kita adalah di folder kerjanya apa nanti. Di dalam htdoc itu nanti dibikinkan folder gitu loh. Nah, di situ kita kerjanya. Jadi yang saya bahas nanti itu adalah folder kerjanya lagi, bukan htdoc dan www-nya lagi. Cara ngaksesnya sama, nanti pakai localhost juga. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan? Silahkan disiapkan dulu ya. Jadi besok ya. Besok kita sudah mulai ngoding. Belajar OOP menggunakan PHP ya. Dipastikan web server itu jalan PHP-nya. Kalau database-nya nanti kita belum ngomong database nanti. Kita belajar konsep OOP di PHP dulu. Oh ya, satu lagi ya, saya lupa masih tahu, mungkin sudah pernah atau lupa saya. Jangan ditanya saya masuk atau tidak. Jangan tanya ya, jangan tanya saya masuk atau tidak. Kalau tidak ada informasi apapun berarti masuk. Nah, gitu aja kalau saya. Biasanya kalau saya ada kegiatan, paling lambat itu beberapa jam sebelumnya saya kasih tahu. Tapi umumnya sih sehari. Malamnya saya kasih tahu kita libur gitu ya. Ya. Jadi jangan ditanya masuk apa enggak Pak kita. Pokoknya kalau nggak ada informasi dari saya berarti masuk itu. Ya. Hujan Pak, kalau nggak ada info dari saya berarti masuk. Ya. Saya pakai jas hujan. Saya nggak tahan kena air basah. Ya. Nah seperti itu. Oke, kalau sudah tidak ada, saya cukupkan aja dulu. Ya. Ya, terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan ya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.